bahwa orang yang duduk dalam majelis ta'lim itu, orang yang duduk dalam majelis ta'lim hanya duduk saja. Walaupun mungkin kita tahu kehadiran dia itu hanya menghilangkan penat ataupun lelah, ataupun bosannya dia di rumah, dan kemudian saking lelahnya sampai tertidur di dalam majelis ta'lim tersebut, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang hanya menilai ataupun melihat di media-media yang telah ada. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan apa kelebihan yang didapatkan sesaat dalam majelis ta'lim? Duduk sesaat di majelis ta'lim itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita di pertemuan yang lalu telah menyampaikan dalam pembahasan di dalam kitab ini bahwa kita itu harus berbaur dengan para ulama, dan kemudian kita juga harus bersama dengan para kubara. Siapa mereka itu? Al-ulama, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah al-kubara, para pembesar-pembesar agama, yang mereka itu memiliki pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, dan kemudian mereka juga sangat paham dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam pembahasan ini, fa inna mukhalatatun ahlallahi taksibu ahwala saniyah, maka sesungguhnya berbaur dengan ahlullah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu mereka? Yaitu yang pertama adalah al-ulama, yang kedua adalah al-kubara. Maka siapa yang mau berbaur ataupun bersama duduk dengan para ulama dan para kubara, taksibu ahwalas saniyah, ahwalan saniyatan, maka akan menghasilkan keadaan-keadaan yang mulia. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kita bisa menilai orang lain, maka jangan nilai orangnya, tapi nilailah siapa teman-temannya, siapa orang yang berada di sekelilingnya. Maka ketika kita berbaur dengan para ulama, dengan para kubara, orang-orang yang memiliki pengalaman yang banyak tentang agama, maka kita sendiri pun insya Allah akan menghasilkan keadaan-keadaan yang mulia, dan kita bisa mendapatkan suatu penilaian dari orang lain pun. Kita tidak akan melakukan suatu kemungkaran karena kita berteman dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau kita berbaur dengan orang-orang yang salah, ataupun dengan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, dan bahkan kita duduk di sana walaupun hanya sekedar kita duduk, tidak ikut untuk melakukan kemaksiatan itu,
maka dikhawatirkan tentunya kita juga akan mendapatkan nilai yang buruk dari orang lain karena kita telah berbaur kepada mereka. Lalu disampaikan di dalam kitab ini, wa naf'u bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi. Sesungguhnya orang yang berbaur dengan para ulama dan orang-orang yang kubaro, para pembesar-pembesar ulama yang memiliki banyak pengalaman itu, maka mereka pasti akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mereka itu hanya sekedar mendengar saja dari ucapan-ucapan para ulama ataupun kubaro. Jadi gini Bapak Ibu, jangan kita menganggap bahwasanya kita cukup hanya mendengarkan ilmu itu dari media-media yang telah ada. Mungkin kita bisa lihat di YouTube ataupun di Facebook ataupun di video-video yang lainnya ataupun bahkan di televisi, kita selalu duduk di sana. Tapi ingat, keberkahan dan manfaatnya itu tidaklah sebesar orang-orang yang hadir berbaur bersama, berkumpul dengan para ulama. Maka keberkahannya berbeda. Bahkan kita tahu dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa orang yang duduk dalam majelis ta'lim itu, orang yang duduk dalam majelis ta'lim hanya duduk saja. Walaupun mungkin kita tahu kehadiran dia itu hanya menghilangkan penat ataupun lelah, ataupun bosannya dia di rumah dan kemudian saking lelahnya sampai tertidur di dalam majelis ta'lim tersebut, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang hanya menilai ataupun melihat di media-media yang telah ada. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan apa kelebihan yang didapatkan sesaat dalam majelis ta'lim, duduk sesaat di majelis ta'lim itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sanggup kita melakukan sholat sunat 1000 rakaat? Tentu nggak akan sanggup. Maka kita bisa mendapatkan pahalanya Ustaz. Insya Allah kita bisa mendapatkan pahalanya. Bagaimana kita mendapatkan pahala sholat sunat 1000 rakaat itu? Maka itulah amalan yang bisa dilakukan, yaitu berkumpul di majelis ta'lim, berbaur dengan para ulama, kemudian berbaur juga para kubara, yaitu pembesar-pembesar agama. Maka mendapatkan hasil dari berbaurnya kita bersamanya kepada mereka itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh para ulama-ulama kita. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu. Maka siapa yang mendapatkan suatu perhatian dari seorang ulama tadi atas perhatiannya kepada orang yang ikut bersamanya, maka itu jauh lebih bermanfaat dan kemudian dia pasti akan memperoleh nilai yang lebih dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Famalla wa malla fala. Dan siapa yang tidak mau melakukan itu, maka dia tidak akan mendapatkan bahagian apapun. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'dil masjidil khaif bimina. Dan ada seorang ulama yang bernama Syekh Suhrawardi, ya. Kemudian dia pernah berkeliling fi ba'dil masjidil khaif, di sebahagian masjid khaif bimina, yang berada di Mina, ya. Jadi masjid khaif itu terletak di Mina. Yatasaffahil wujuhi faqila lahu fihi faqala inna lillahi ibadan idza nazara idza saksun aksabuhu sa'adatan fa ana atlabu dzalika. Jadi Syekh Suhrawardi ini ternyata di masjid, sebahagian masjid khaif yang berada di Mina, dia berkeliling di masjid itu dan kemudian membuka singkap-singkap yang menutupi mereka. Kita tahu di Arab itu banyak yang memakai sempulung. Memakai apa namanya nih? Serban yang letakkan di atas kepala sehingga sebagian wajahnya itu tertutup. Kemudian Syekh Suhrawardi itu menyingkap daripada serban-serban mereka itu dan memperhatikan wajah-wajah mereka. Lalu mereka yang dibuka wajahnya tersebut bertanya kepada beliau, apa yang kau lakukan? Apa yang kau cari? Apa yang kau perbuat?
Lalu Syekh Suhrawardi mengatakan, aku hanya ingin melihat siapa di antara hamba-hamba Allah yang berada di masjid ini. Siapa yang disebutkan sebagai hamba Allah itu, dia memiliki ciri ternyata Pak. Apa cirinya? Ciri orang yang disebut sebagai hamba Allah, ketika dilihat wajahnya, maka dia akan mendatangkan kesenangan bagi orang yang melihatnya. Masya Allah. Ini ilmu buat kita nih Bapak Ibu. Ya, ibadallah itu orang yang disebutkan sebagai hamba-hamba Allah itu, ternyata mereka ketika mereka dipandang oleh orang lain, ya, mereka itu dipandang oleh orang lain, maka mereka itu mendatangkan aksabuhu sa'adatan, menghasilkan ataupun mendatangkan kebahagiaan. Jadi jangan salah nih Bapak Ibu. Kita yang selalu cemberut, yang selalu merengut, yang selalu terlihat kusuk dalam pandangan kita kepada orang lain, ini bisa menjadikan diri kita orang yang tak terima dengan takdir Allah. Maka hamba-hamba Allah itu ketika mereka itu dipandang wajahnya, maka memberikan kesenangan, ada rasa kehangatan dan kemudian kepedulian kepada orang lain. Inilah dia. Jadi ini nasihat yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Jangan kita anggap, oh iya Ustaz, berbedalah orang-orang yang berada di Jawa dengan di Sumatera katanya. Kenapa? Kalau di sana itu seperti akhlak budi pekerti dan kemudian seperti adab itu tinggi, enggak seperti di Sumatera kata mereka. Ada juga yang membandingkan, oh berbeda pula orang yang di Sumatera dengan orang yang berada di Arab. Kenapa? Kalau orang di Arab itu susah tersenyumnya. Nah, ada sebahagian orang mengatakan seperti itu. Tapi ini dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya seorang hamba Allah itu ditandai dari apa? Dari rasa senangnya dia ketika melihat orang lain, dan orang yang memandangnya pun timbul rasa yang menyenangkan. Jadi ketika kita lihat orang lain itu bukan semakin ruwet kita Pak, bukan semakin banyak permasalahan kita, tetapi malah bertambah pula kesenangan kita ketika melihat mereka. Ini ya. Jadi dia berusaha untuk melihat siapa orang-orang itu, siapa orang-orang yang berada dalam masjid yang disebutkan sebagai hamba Allah, itu dapat terlihat dari wajahnya yang mendatangkan suatu ketenangan dan kesenangan. Maka fa inna atlubu dzalik, sesungguhnya aku mencari orang-orang yang seperti demikian, kata beliau. Ini teguran buat kita Bapak Ibu. Walaupun kita ini memang derajatnya merasa kita lebih tinggi daripada orang lain, kita merasa bahwa lebih mulia dari orang lain, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nilai penuh. Bukan kita yang menilai diri kita lebih baik, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan siapa-siapa di antara hambanya yang baik. Siapa mereka? Yang itu yang memberikan kebahagiaan kepada orang yang memandangnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini dapat melembutkan hati kita tentunya, dan kita tetap berusaha tetap tersenyum walaupun mungkin permasalahan kita begitu banyak di dunia ini, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.